wabarakatuh. Nama saya Lisa Dwi Putri, NIM 2041050201116, Prodi Ekonomi Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam, yaitu tentang konsep dasar ekonomi Islam. Di video kemarin sudah dijelaskan bahwa ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas tingkah laku manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan kepuasannya. Nah, bagaimana dengan ekonomi Islam? Sebenarnya di sini sama saja, yaitu yang membedakannya hanyalah tujuannya, untuk pengertiannya sama. Nah, untuk tujuan di ekonomi Islam, yaitu di sini tujuannya untuk memenuhi atau mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip nilai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Selanjutnya, perbedaan pada ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosialis. Nah, perbedaannya ada 5 poin. Yang pertama, yaitu bedanya pada sumbernya. Nah, jika ekonomi Islam, yaitu bersumber pada ijtihad ulama, Qiyas, dan ahlu sunnah. Jadi, transaksi atau jual belinya dalam ekonomi Islam yaitu bersumber pada ijtihad ulama, Qiyas, dan Al-Quran, ahlu sunnah. Nah, sedangkan ekonomi kapitalis dan sosialis ini bersumber pada pemikiran dan juga pengalaman manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu kompetensi pasar. Nah, di dalam ekonomi Islam, dalam hal kesuksesan dan ekonomi lain-lain itu dikontrol oleh syariat Islam. Contoh, transaksi atau jual beli itu dikontrol oleh syariat Islam, yaitu sesuai dengan peraturan dan tata cara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan untuk ekonomi kapitalis, kompetensi pasarnya itu bebas. Mereka bisa mencakup produksi, distribusi, dan lain-lain itu tanpa adanya aturan. Nah, untuk ekonomi sosialis itu tidak ada kompetensi karena mereka sentral dan diatur oleh pemerintah. Poin yang ketiga yaitu pengakuan kepemilikan. Nah, untuk ekonomi Islam itu pengakuan kepemilikannya oleh individu dan umum, yaitu milik Allah. Jadi semua yang kita lakukan atau kerjakan semuanya kembali kepada Allah. Dan untuk ekonomi kapitalis itu bebas dimiliki dan bebas digunakan. Untuk ekonomi sosialis itu tidak ada pengakuan kepemilikan karena semua kepemilikannya itu adalah milik pemerintah. Poin yang keempat yaitu kesejahteraan. Ekonomi Islam itu bersifat jasmani, rohani, dan akal. Nah, contohnya, jika kita membeli sesuatu atau membeli barang yang kita inginkan, nah itu pasti kita akan memikirkan secara jasmani, rohani, dan akal. Sedangkan untuk ekonomi kapitalis itu berbeda, semuanya bersifat jasmani saja, sama halnya dengan ekonomi sosialis. Yang kelima yaitu mekanisme pasar. Di dalam ekonomi Islam, mekanisme pasarnya berjalan berdasarkan maslahah. Untuk ekonomi kapitalis dibiarkan berjalan sendiri. Harga-harga itu ditentukan oleh mereka secara tiba-tiba. Nah, contohnya harga itu bisa naik kapan saja. Contohnya Hari Raya Idul Fitri. Itu harga barang itu
naik dengan sendirinya. Dan juga contoh pada saat pergantian tahun, itu barang akan naik dengan sendirinya. Dan juga untuk ekonomi sosialis tidak ada mekanisme pasar karena semua mekanisme pasarnya diatur oleh pemerintah. Selanjutnya, dasar-dasar ekonomi Islam ada 6. Yang pertama adalah at-tauhid, yaitu meyakini keesaan Allah. Dalam hal aktivitas, kita harus yakin dengan Allah dan aturan-aturannya dalam bertransaksi dan dalam berjual beli. Jika kita selalu yakin, maka kita akan melakukan segala hal berdasarkan perintah Allah. Yang kedua yaitu as-sidiq dan amanah, artinya kejujuran dan tanggung jawab. Jika kita melakukan transaksi atau jual beli, kita itu harus amanah dan bertanggung jawab. Contohnya, jika harganya itu sekian, maka kita harus menjual sekian. Dan untuk kondisi barangnya, kita harus memberikan kondisi barang itu yang baik, bukan yang tidak baik. Jadi kita harus amanah dan bertanggung jawab. Jujur ya, pastinya dalam bertransaksi itu kita harus jujur. Yang ketiga yaitu mengakui hak milik individu dan umum. Kita tidak boleh mengakui hak orang lain menjadi hak milik kita, itu tidak boleh. Nah, kita harus memberikan yang sebenar-benarnya. Yang keempat, al-adalah atau keadilan. Jika kita melakukan jual beli atau berjualan di pasar ya, misalnya kita itu harus adil dalam melakukan penimbangan. Menimbang barang yang ditimbang itu kita harus adil. Yang kelima, at-tawasun atau keseimbangan. Dalam hal keseimbangan yaitu di sini kesehatan pada produk, bahwa produk yang kita jual itu harus benar-benar dalam keadaan baik barangnya. Yang terakhir itu yang keenam, at-tau'un atau tolong menolong. Nah, jika kita mengirimkan barang pada pelanggan, kepada konsumen kita, seandainya barangnya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen, atau mungkin dalam pengiriman itu rusak ya, atau mungkin barangnya itu kurang, nah kita harus menggantinya atau mengirimkannya dengan barang yang baik, yang sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, di situ kita akan ada tolong-menolong dalam hal itu. Selanjutnya yaitu prinsip bebas dari maslahah. Singkatan dari maslahah sendiri yaitu maisar, gontor, dan riba. Maisar sendiri yaitu harus bebas dari judi. Yang kedua, goror, yaitu bebas dari tipu menipu. Yang ketiga, riba. Nah, riba ini digolongkan menjadi 2, yaitu riba fadil dan riba nasi'ah. Jadi, kesimpulannya di sini, setiap transaksi yang kita lakukan atau jual beli yang kita lakukan harus bebas dari tipu menipu, dari judi, dan yang terpenting itu bebas dari riba ya tentunya. Nah, kita tidak boleh membohongi konsumen kita. Kita tidak boleh membohongi pelanggan kita. Sekian video tanggapan dari saya. Terima kasih. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.